Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita selebritis. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Iqbal Ramadan yang mengubah penampilannya demi film Mencuri Raden Saleh. Iqbal Ramadan kini tampil dengan gaya rambut baru. Jika biasanya Iqbal Ramadan tampil dengan rambut yang pendek, kini mantan personel dari boyband CGR itu justru tampil menjadi gondrong. Menurut Iqbal, penampilan barunya itu berawal dari perannya di film Mencuri Raden Saleh. Pemain film Mencuri Raden Saleh ini ditemui di salah satu kawasan Kuningan di Jakarta Selatan pada Jumat. Ia mengatakan, namun rambut gondrong itu lama-lama membuat Iqbal nyaman dengan penampilan barunya. Dalam film Mencuri Raden Saleh, Iqbal Ramadan berperan sebagai Piko. Tayangan perdana ini mulai ditayangkan pada 25 Agustus 2022. Mencari Raden Saleh ini dibintangi oleh Iqbal Ramadan, Angga Yunanda, Ari Irham hingga Agni Haku. Berikut wawancaranya. Semua yang terlibat sampai bahkan ketika misalnya orang bilang misalnya saya sebagai sutradara tapi juga CEO di Visinema, gimana sih prosesnya, saya tuh sampai ngirimin semua pemain-pemain saya film masih offline untuk di-approve sama mereka. Wow. Jadi ngobrolnya sama, bahkan kita segitunya kita sayang banget sama proyek ini. Iqbal masih di Australia waktu itu, dikirimin, ngasih beberapa catatan. Angga dikirimin, Umay diundang nggak pernah datang. Ari juga nonton, Ari juga kasih catatan. Jadi ini lebih film bareng-bareng sih. Yeah. Film bareng-bareng, film yang kita sayang banget, dan selama saya memproduksi ini bareng sama Christian, satu hal yang selalu saya sama Christian pegang, saya sama Christian bisa dibilang leadernya lah ya, karena kita yang mimpin prosesnya gitu ya, sebagai produser dan sutradara. Tapi kita pengen semua orang yang terlibat di sini itu suaranya didengar, karena ini film mereka juga. Dan itu yang membuat waktu penonton keluar bioskop dengan apa yang kita udah lihat tanggal 17, saya rasa karena energi itu mungkin ya gitu, bahwa ini film sama-sama, ini film kami bersama. Semua orang punya suara, semua orang pendapatnya dihargai, dan pendapatnya, pemikirannya, gagasannya jadi bagian dari film ini di akhir gitu. Siap, tepuk tangan dong untuk Mas Angga Dwi Sasongko. Sebelum ke Mas Angga lagi, sudah ada beberapa pemain yang sudah hadir bersama dengan kita. Kita undang bersama kita, ada Mas Dwi Sasono, Reza Hilman, dan juga Ari Irham bergabung bersama kita. Tepuk tangan dong. Yes, silakan duduk. Salim nembak ke Bapak itu. Baik. Kita mungkin masih ada satu pertanyaan untuk Mas Angga Dwi Sasongko. Mas, salah satu yang ramai juga di sosial media Mas adalah mengenai kekhawatiran untuk teman-teman atau pemain-pemain muda yang akhirnya terbantahkan terjawab di film ini setelah kemarin ramai di sosial media gitu ya. Nah, apa yang sebenarnya Mas Angga katakan, yang sampaikan visi-visi dari Mas Angga yang untuk para pemain sehingga bisa memberikan potensi terbaik mereka di Mencuri Raden Saleh ini, Mas Angga? Saya nggak pernah ngerasa umur tuh jadi batasan sih dari awal ya. Orang yang punya komentar bahwa pemainnya muda-muda, masa ceritanya kayak gini gitu, nggak belajar sejarah. Tahun 1928 yang bikin Indonesia punya keinginan buat bersatu ya pemuda gitu. 45 yang nyulik Soekarno sama Hatta ya pemuda gitu. Calling terus yang muda. Ya kan? 66 ya pemuda gitu. 98 pemuda. Negara ini dibangun sama anak-anak muda gitu. Terus ketika ada film kayak gini, kalau anak muda suruh nyuri lukisan dari istana, ya paling bener ya ngajakin anak muda,
bukan yang tua-tua sih. Yang tua-tua udah mikirin anaknya sekolah kan. Yes. Tepuk tangan dong untuk Mas Angga. Thank you Mas Angga jawabannya. Kita ke para pemain sekarang, ada Iqbal Ramadan. Bang, kalau dari sisi pemain tadi Mas Angga udah bilang dari sisi sutradara dan Mas Kris udah bilang dari sisi produser. Lo sendiri sebagai pemain gimana Bang saat ada komitmen besar ya kan, dimana ini juga keluar dari Image Salva ini yang melulu masalah percintaan gitu Bang. Nah, gimana akhirnya lo bisa mengeluarkan potensi terbaik lo di sini Bang? Dari awal gue ditawarin project Mencuri Raden Saleh, tadi dibilang dari 3 tahun sebelum syuting 2018 gitu. Gue emang udah excited banget sih, karena memang si genre pencurian ini bukan genre yang populer gitu ya, bukan genre yang familiar gitu, makanya nggak asing juga kalau akhirnya filmnya belum keluar cuma orang-orang ini mirip itu, ini mirip ini apa segala macam, karena memang nggak ada komparasinya. Tapi buat saya pribadi ini memang sebuah tantangan yang gede banget gitu, sebuah tanggung jawab yang akhirnya harus bisa saya selesaikan dengan baik, kita selesaikan bersama-sama. Dan beruntung banget ketemu sama tim teman-teman aktor, anak muda hebat berbakat yang kelakuan sedikit kayak setan sih dan juga director dan juga produser yang luar biasa, ngomong banget gitu ya. Kami di sini nggak dianggap sebagai bocah ingusan yang bisa diketekin gitu, tapi juga sebagai kolega aktor yang didengarkan lah gitu pendapat dan juga opininya. Jadi bersyukur banget dan semoga film ini bisa diterima sih dia sama semua orang di Indonesia. Iqbal Ramadan, tepuk tangan dong untuk Iqbal Ramadan. Sebelum ke pemain selanjutnya, kita juga sudah kedatangan ada Gani Indrawimo dan juga Andrea Dia. Silahkan bergabung bersama kita. Tepuk tangan dong teman-teman media. Silakan. Yes, ini juga masih jadi pertanyaan Mas Angga, perannya Mas Bimo ya di Twitter masih rame nih ya. Jadinya baik apa jahat nih Mas? Daniel boleh di sini, boleh di depan sini, boleh. Silakan. Iya, silakan. Boleh berada di sini. Oke, kita lanjut ngobrol. Kita ke Angga Yunanda setelah dari Iqbal. Angga Yunanda, tepuk tangan dong untuk Angga Yunanda nih, tadi membuat kita baper loh tadi yang datang nih ya, kayak perannya Angga bersama Rahel Amanda di sini juga bikin beberapa kena gitu ya, baper gitu ya. Ya, lo gimana kamu mendalami peran sebagai Ucup di sini dan bisa sedapat itu gitu kan? Silakan ya. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru mau mulai, jangan mancing-mancing. Oke. Ya, pastinya bersyukur banget sih bisa ada di sini karena bisa dibilang ini salah satu momentum bersejarah juga, jadi salah satu karya terbesar dari Visinema dan Mas Angga juga, jadi beruntung banget bisa bersyukur banget sih bisa ada di sini. Berita selanjutnya, Mola TV akan fasilitasi JK Seragih pelatihan di Amerika. Jelang tampil di semifinal Road to UFC pada UFC 280 yang akan digelar di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Oktober mendatang. Pertarung One Pride Max's Martial Arts, JK Seragih akan mengikuti pelatihan intensif di Amerika Serikat. Dengan mengikuti pelatihan, JK Seragih pun mendapatkan dukungan dari Mola TV. Mola TV akan memfasilitasi penuh semua kebutuhan JK selama menjalani latihan. Perwakilan Mola TV, Mirwan Suwarso mengatakan, selama di Amerika Serikat, JK akan dilatih langsung oleh tim pelatih yang berkualitas, yang terdiri dari Mark Fior dan tim Wrestling USA yang telah melahirkan juara UFC Force yang akan dibantu oleh Jakub Bureker. Pemegang sabuk hitam Jitsu yang akan mengatur keseluruhan program latihan. Francino Tirta, penunjukan tim pelatih untuk JK ini dipilih dengan mempertimbangkan banyak faktor, terutama soal keahlian dan juga waktu. Kerjasama antar Mola dan juga One Pride MMA untuk persiapan JK Seragih ini menjadi sinyal baik bagi olahraga MMA Indonesia dan merupakan langkah awal kedua pihak untuk mengembangkan olahraga MMA di tanah air. Jelas dari Francio.
Begitu juga dengan Ketua Umum Komite Olahraga Bela Diri Indonesia atau KOBI, Ardi Bakri menyambut kegembiraan atas kegiatan positif yang dilakukan oleh Mola yang bekerja sama dengan One Pride MMA. Kemenangan JK telah membakar gairah dan juga meningkatkan minat masyarakat Indonesia terhadap olahraga bela diri khususnya Mixed Martial Arts secara signifikan. JK Seragi mengaku sangat bersyukur dengan adanya dukungan dari Mola dan One Pride MMA yang juga membuat pertarungan asal Sumatera Utara itu bisa berlatih di Amerika Serikat. JK Seragi merupakan atlet Mixed Martial Arts atau MMA Indonesia pertama yang berhasil menembus babak semifinal Road to UFC untuk menantang pertarungan dengan Korea Selatan Ki Won Bin. Ia lolos setelah mengalahkan Pawan Maan dari India di pertarungan pembukaan pada Juni lalu. Berikut wawancaranya. Amin, terima kasih. Terima kasih Pak Mirwan. Bukan boleh dong. Kemudian saya sekarang beralih ke Pak Ardi. Pak Ardi, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Ardi. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, satu kata yang saya bisa sampaikan atas prestasi JK ya kemarin pada Road to UFC adalah bangga. Kita semua bangga dan kemenangan kemarin itu di Road to UFC seperti tadi Pak Mirwan sampaikan kan, UFC itu adalah promotor terbesar untuk MMA di dunia. Ya, emang lawan-lawannya itu berat. Jadinya kemenangan kemarin itu membawa euforia bagi masyarakat Indonesia sehingga mereka semakin menyukai MMA ini. Sedikit background aja, saya dari KOBI bersama dengan teman-teman di One Pride, ada Francino di sini, ya 6 tahun secara berkesinambungan berusaha menciptakan suatu tempat bertanding untuk atlet-atlet MMA Indonesia di One Pride ini. Dan alhamdulillah waktu pas kemarin membuahkan hasil sehingga ketika UFC meminta 5 fighter kita, semuanya adalah 5 fighter dari One Pride. Ya, sayangnya 4 kalah, 1 maju. Nah, ini yang saya dari KOBI sangat mengapresiasikan ini adalah ketika teman-teman dari Mola dan Pak Mirwan di sini mempunyai visi yang sama dengan KOBI. KOBI mempunyai visi yaitu menciptakan suatu kebanggaan nasional melalui mixed martial art sehingga atlet-atlet kita ini dapat mengharumkan nama bangsa. Ya, dengan adanya program ini, ya, melihat visi daripada teman-teman di Mola juga untuk mengharumkan nama bangsa, kita lihat mereka telah lakukan ini untuk Garuda Select juga. Ya, ketika JK masuk ke babak berikutnya, bilang bro, ini harus kita lihat dengan serius nih. Kalau di Jakarta seperti yang tadi bilang, atau di Indonesia ini mungkin lawan tandingnya itu ya baru skillnya masih berbeda kan, MMA Indonesia masih terbilang baru ya. Tapi gimana kalau misalkan ya kita support, moral support untuk dapat berlatih dengan serius 2 bulan ke depan sehingga chance untuk menang pada pertandingan semifinal nanti itu cukup besar. Wah, bagus banget nih. Jadi gayung bersambut. Jadi saya benar-benar mengapresiasikan itu bro, mengapresiasikan itu, dan pastinya ntar dengan latihan ini chance kita untuk menang semakin banyak ya, semakin besar, karena ketika dia menang ini masuk final, correct me if I'm wrong bro ya, akan mendapatkan tiket ke UFC. Jadi kalau sekarang masih road to UFC, dia akan mendapatkan kontrak ke UFC. Nah seperti tadi Pak Mirwan bilang juga ya, kita tetap berharap ke depannya dapat suatu terjadi kerjasama antara One Pride dan Mola untuk saling, untuk terus mengembangkan olahraga mixed martial art ini, sehingga cita-cita untuk membuat bangsa kita bangga juga akan ada MMA-nya, membuat suatu jenjang karir itu akan ada dan tercipta. Mungkin itu saja. Sekali lagi kita semua berdoa, mudah-mudahan all the best to JK ya, mudah-mudahan menang dan tunjukkan kita semua akan mensupport kamu dari sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Pak Francino, saya mau ke Bang JK dulu dong. Bang JK yang sebentar lagi akan berangkat ke Amerika Serikat, bagaimana kesiapan dirinya Bang JK untuk latihan lagi di Amerika? Bisa diceritain nggak?
Indonesia. Terima kasih kesempatannya. Saya sejauh ini mempersiapkan latihan yang belum serius ya. Cuma kita udah menjelang latihan seperti biasa. Hari nanti. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Mirwan. Tepuk tangan dong. Kemudian saya sekarang beralih ke Pak Ardi. Pak Ardi, mungkin ada tambahan sedikit dari Pak Ardi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, satu kata yang saya bisa sampaikan. Berita selanjutnya datang dari kabar duka dari ayah Arumi Bacin atau ayah sang mertua. Kabar duka datang dari Arumi Bacin, sang ayah mertua atau ayahanda dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninggal dunia. Melalui Instagramnya, Arumi memohon doa untuk mendiang ayah mertuanya. Diberitakan sebelumnya dari Dr. Ahmad Hermanto Dardak, 65 tahun. Ayah Emil Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Trans Jawa di ruas Pemalang, Batang, Jawa Tengah pada Sabtu dini hari. Ahmad Hermanto Dardak meninggal saat dilarikan ke rumah sakit sesaat setelah kejadian kecelakaan. Informasi yang dihimpun dari Tribun News menyebutkan peristiwa kecelakaan ini merupakan kecelakaan tabrak belakang sebuah truk Hino oleh mobil Kijang Innova yang ditumpangi Hermanto Dardak bersama dengan supirnya. Kepala Shift PLL Iskandar menjelaskan, lokasi kecelakaan berada di kilometer 341 plus 400 jalur B sekira pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Lokasi kecelakaan ini merupakan jalan tol beton dengan kontur mendatar dan juga menikung ke arah kanan. Arus lalu lintas dilaporkan landai saat kejadian. Pada cuaca di lokasi dilaporkan juga petugas dalam kondisi yang cerah. Begitu juga jarak pandang normal tanpa gangguan. Mobil Kijang yang ditumpangi almarhum Hermanto Dardak bernomor polisi B2739UFZ dan dikemudikan oleh Angga Saputra, 30 tahun, beralamatkan di RT 2 Kampung Ragamukti Citayam, Tarju Halang, Kabupaten Bogor. Pengemudi memiliki SIM A aktif sampai dengan 29 Maret 2026. Angga ini dilaporkan hanya mengalami luka ringan. Sementara truk yang mengalami tabrak belakang adalah truk Hino bernomor polisi K11909BH yang dikemudikan oleh Siswoyo, 31 tahun, warga desa Tanjung Rejo. Pengemudi truk ini memiliki SIM B1 umum yang aktif sampai dengan 15 Desember 2025. Berita selanjutnya, novel bestseller Hati Suhita diangkat ke layar lebar. Star Vision memproduksi film yang diadaptasi dari novel bestseller karya Hilma Anis yang berjudul Hati Suhita. Sutradara film Arsy Bakari mengungkapkan bahwa dirinya harus melakukan riset ke pesantren-pesantren dalam membuat film ini. Salah satu artis yang turut menjadi bintang utama dalam film ini yaitu Nadia Arina yang berperan sebagai Alina Suhita. Nadia Arina mengungkapkan bahwa dirinya ditawari langsung oleh sutradara film ini untuk menjadi pemeran utama saat melakukan riset dan juga membaca novelnya. Nadia Arina melihat bahwa film ini akan memberikan dampak besar dari segala aspek bagi masyarakat.
sehingga ini memutuskan untuk mengambil tawaran film ini. Begitu pula dengan pemain lainnya yaitu Omar Daniel yang juga langsung menerima tawaran main film ini karena sebelumnya pernah membaca novelnya. Nadia Arina mengungkapkan cerita di film ini berdasarkan banyak dirasakan masyarakat karena dekat dengan kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut, Nadia Arina mengungkapkan menemui makna cerita dalam film ini. Selain Nadia Arina, pemain film ini juga ditaburi oleh bintang-bintang lainnya seperti Omar Daniel, Dasi Ratnasari, Ibrahim Rashid, Widiawati Sopyan, Anggika Basteril, Wafda Saifan, dan juga Slamet Raharjo, serta masih banyak lainnya. Berikut wawancaranya. Setelah ditawarkan bagi proyek ini, untuk ceritanya sendiri, untuk filmnya nanti mungkin nggak jauh beda sih sama novelnya, karena memang kan yang ingin dideliver sama seperti novel, cuma memang kan kayak untuk memvisualkan kata-kata dan bahasa-bahasa di novel itu kan cukup sulit juga gitu, jadi memang disesuaikan juga dengan kondisi lapangan seperti apa, teknis seperti apa, dan kira-kira kalau difilmkan seperti apa gitu. Dan menurutku dengan latar belakang pesantrennya itu tidak menjadikan film ini film yang segmented gitu. Menurutku untuk para santri atau memang orang-orang yang punya latar belakang pesantren mungkin itu sesuatu yang kayak relate gitu sama mereka. Tapi untuk penonton yang non muslim atau mungkin penonton yang tidak dengan latar belakang pesantren, menurutku ini sebuah edukasi baru ya untuk kita semua mengenai kehidupan atau culture adat Jawa, apalagi pesantren di daerah Jawa Timur itu seperti apa sih gitu. Lalu kebiasaan-kebiasaan seperti apa sih dalam pernikahan di dalam pesantren itu sendiri, kehidupannya seperti apa, rutinnya seperti apa, lalu konflik-konflik yang biasa terjadi itu seperti apa. Jadi novel sekaligus film Hati Sumita ini membawa banyak sekali pembelajaran baru untuk semua kalangan, bukan hanya kalangan muslim ataupun kalangan pesantren, tapi menurutku untuk semuanya gitu. Ya itu cukup mencerminkan culture-culture yang ada di pesantren itu. Kalian observasinya seperti apa sih, masuk ke pesantren juga atau gimana? Kalau soal surveinya seperti apa, pasti berawal dari baca kali ya. Baca, kita juga baca dari berbagai macam literatur, terus habis itu juga kita cari tahu dari film, dari YouTube. Bahkan kita juga mau survei langsung memang ke pesantrennya juga. Dan memang nggak cuma itu sih, sebenarnya latar belakang juga bukan pernah di pesantren, tapi paling nggak punya teman yang misalkan di pesantren dan lain-lain. Jadi lebih ke wawancara, lebih ke itu sih. Ini karakter kalian jadi siapa sih dan seperti apa karakternya? Oke, di sini aku berperan sebagai Gus Biru. Saya sebagai Sumita. Kalau soal karakter, Gus Biru itu seorang yang dingin, dia keras sekali, dia tahu apa yang dia mau, tapi sebenarnya jauh di lubuk hati dia paling dalam, dia seorang yang lembut dan tidak pernah mau membantah kedua orang tuanya, terutama dalam hal ini ibunya. Dia rela melakukan apapun untuk ibunya. Jadi segala pengorbanan yang dia lakukan adalah untuk ibunya. Kalau untuk Alina Sumita sendiri ya dia seorang muslim, seorang anak tunggal, seorang anak kiai terkenal yang punya pesantren, dan karena dia anak tunggal jadi memang tidak ada contoh lain selain almarhum Budi dan juga kedua orang tuanya. Jadi sudah hal yang biasa dalam seumur hidupnya itu dia mengikuti arahan dari kedua orang tuanya gitu. Jadi dengan adanya perjumpaan dengan Gus Biru itu juga suatu hal yang biasa gitu. Dan mungkin gue di sini sebenarnya benar-benar menggambarkan di saya pasangan baru menikah ya. Pasangan baru menikah yang berbeda sekali pola pikirnya, terus berbeda latar belakangnya juga. Karena Gus Biru ini anak pemilik pesantren, tapi dia rebel, dia nggak mau cuma berdiam diri di pesantren. Dia kuliah maunya juga di luar dari pesantren. Terus juga dia aktivis, dia mahasiswa, jadi dia memperjuangkan hak dia untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Tapi di lain hal juga dia tidak bisa banyak bergerak karena terkekang oleh orang tuanya dan dia tidak bisa melawan itu. Tantangan untuk masuk ke dalam karakter kalian tuh seperti apa sih? Atau mungkin ya susah nggak sih untuk masuk ke dalam karakternya?
susah sih pasti ya ada kesulitannya. Yang pasti banyak sekali perbedaan juga dengan karakter aku dengan karakter si Alina Swita ini, karena memang satu dengan latar belakang pesantren itu ya aku tidak punya latar belakang itu gitu, dan Alina Swita yang punya bekal agama sebegitu banyaknya gitu. Ya untuk aku sendiri ya aku seorang muslim tapi memang belum sedalam itu gitu mengenai agama. Selain itu juga adat Jawa yang kental dengan Alina Swita. Alhamdulillah memang aku orang Jawa tapi memang aku lahir dan besar di Jakarta, jadi ya itu juga harus dipelajari lagi gitu. Alina Swita ini juga orang yang ya dalam mengajinya itu dari Qurannya itu kan yang benar-benar udah apa ya, pro banget gitu ya, asli banget gitu, dan ditambah lagi dia senang sekali dengan sastra-sastra yang ada gitu. Jadi mungkin itu sih banyak sekali perbedaan, jadi kesulitannya mungkin untuk membiasakan diri terbiasa melakukan hal itu. Justru dengan kita reading, kita baca novel, terus juga baca skenario nya, justru kita mendapatkan banyak sekali insight, banyak banget pembelajaran baru ya, hal-hal baru ya buat ke kitanya pribadi, bukan cuma hanya ke tokoh atau karakternya aja, tapi juga ke diri kita pribadi. Itu banyak banget ilmu yang kita dapetin dari novel dan juga skenario nya. Membangun chemistry dari kalian berdua gimana? Membangun chemistry, kita baru kenal di project ini, tapi memang dari sebelum kita ketemu untuk reading, aku sudah berusaha untuk kontak Nadia. Waktu itu posisinya aku lagi di Bali, terus kayak dia punya kontaknya Nadia nggak gitu, terus kayak aku WhatsApp langsung, dan juga langsung follow-followan Instagram, kita ngobrolin sedikit mengenai produksi. Setelah itu lebih lanjutnya pada saat ketemu kita ya ngobrol lebih intens, terus kita juga coba keluar dari ranah hanya di posisi reading aja, kita coba dinner bareng, entah teman-teman yang lain juga sih, mingle dan lain-lain, terus ngobrol, makan, nonton dan lain-lain sih untuk bisa ngebangun chemistry. Untungnya juga Nadia bukan orang yang sulit untuk diajak berkomunikasi, dia open juga, jadi kan cepat tuh prosesnya. Berapa lama tuh sampai akhirnya dapat kliknya tuh? Karena ini kan kalian harus jadi suami istri ya, bukan pasangan yang biasa. Bukan cuma sekedar pacaran. Nggak cukup lama sebenarnya, tapi memang pada awalnya kita kan observasi dulu ya. Maksudnya kita ngeliatin oh dia orangnya, oh begini, oh begitu, masuknya lewat mana ya gitu dan lain-lain. Mungkin 2 minggu pertama ya agak tulis, setelah itu baru mulai cair lah semenjak kita mulai bercanda, karena awal-awal ketemu pasti kita fokus di skenario dan produksi aja kan, jadi lebih ketegang gitu. Tapi setelah itu kita udah mulai relax, udah mulai main-main, udah mulai lepas, udah sering ketemu jadi lebih cair. Tapi susah nggak sih Omar buat masuk ke sisinya Nadia gitu supaya dapet chemistry-nya nih? Nadia juga gimana sebaliknya? sebaliknya? Nadia sebaliknya seperti apa? Buat aku sih enggak ya, karena dari sebelumnya pun yang aku bilang tadi, kita pasti observasi dulu gitu. Sebelum aku ketemu dengan Nadia, aku udah nanya-nanya ke teman-teman yang pernah produksi sama Nadia, misalkan kayak orangnya gimana sih, orangnya begini, orangnya begitu dan lain-lain. Oh oke, berarti gue masuknya lewat sini nih gitu, misalkan cari jalan dulu dari sebelum ketemu. Oke, kalau Nadia seperti apa? Ya mungkin sama kan, kita istilahnya kerja dalam satu lingkungan ya, teman-temannya Omar juga teman-teman aku juga, teman-teman aku juga teman-temannya Omar, jadi mungkin kita udah tahu dari lama, cuma memang belum pernah kenalan officially gitu dan belum pernah kerja bareng. Ya mungkin yang namanya pertama kali ketemu ya belum kayak secair itu gitu lah, dan kayak awal kita ketemu kan bener-bener kita ketemu berdua doang ya, itu ya reading belum ada pemain lain, jadi memang benar-benar strict ke scriptnya seperti apa gitu. Tapi lama-lama akhirnya nambah pemain yang lain, akhirnya kita ngobrol bareng segala macam ya, kayak akhirnya ya alhamdulillah sih sudah lebih cair. Dan obrolannya apa sih yang bikin kalian jadi makin dekat gitu? Biasanya kita ngomongin apa ya, film, makanan, nggak jauh dari film pastinya, film yang bagus apa dan lain-lain, cerita, terus juga makanan sama pengalaman kerja. Kita punya beberapa hal pengalaman kerja yang kebetulan ternyata sama gitu, jadi ada relevansi lah, jadi kita ngobrolnya nyambung gitu. Di sini kalian harus bahasa Jawa juga gitu. Betul. Nah itu gimana sih bisa bahasa Jawa gitu? Belajarnya gitu. Kebetulan sama-sama orang Jawa, aku orang Solo, Nadia ada keturunan Jogja juga. Terus tapi di sini kita Jawanya Jawa Timur, nah itu juga nggak gampang. Coach kita kebetulan dari Jawa Timur, coach Jawa Timurnya. Terus juga aku banyak dengerin podcast Jawa Timur, entah itu di YouTube maupun di platform lain gitu ya. Dengerin itu, terus juga banyak nanya-nanya sama teman yang memang orang Jawa Timur. Gimana nih logat gue, apakah ini masih terlihat berbohong ataukah sudah terlihat natural? Terus kayak konsultasi juga, ngobrol juga sama director dan lain-lain, apakah ini terlalu berlebihan atau dirasa sesuai dengan skenario, karena kita juga nggak mau terlalu menyalahi skenario. Iya sih, dan selama ini sama kita ketemu pun ngobrol segala macam juga
Jawa gitu, jadi kayak secara langsung kayaknya agak blok aja gitu. Kisah di film ini kan ada tentang cinta segitiga juga gitu. Menurut kalian gimana sih? Nah, sekali memang kebetulan aku baru tahu. Berita selanjutnya, sinetron lawas Jin dan Jun diangkat ke layar lebar. Sinetron lawas diproduksi tahun 1996 yang berjudul Jin dan Jun kini akan diaur ulang menjadi sebuah film. Jin dan Jun The Movie akan memproduksi atau diproduksi oleh MVB Picture dan juga syuting perdananya pada 21 Agustus 2022. Jin dan Jun The Movie disutradarai oleh Anggi Umbara dan juga menggandeng artis ternama seperti Dwi Sasono, Reybo, Astri Nurdin, Davina Karamoy, Alif Relifno, Indra Aksa, Arif Didu dan juga masih banyak lagi. Sementara itu, Amit Pujanbi selaku produser, ia juga menyadari bahwa IP atau intellectual property di sinetron Jin dan Jun cukup besar. Karenanya, tak ada salahnya untuk mengangkat sinetron tersebut ke layar lebar. Apalagi, film berbau fantasi ini masih jarang diangkat. Berikut wawancaranya. Dan kita kendalanya politik senjata kita, makanya dia minta please jangan buru-buru gitu kata-katanya. Jadi kita udah setup di tahun depan sih, mungkin sekitar bulan Maret. Kita doakan. Rencananya di tahun depan kita doakan. Mudah-mudahan kan ada kendala. Iya, amin. Si biaya bisa cover dan semuanya kita dapat. Yes. Kalau mulai syutingnya kapan Mas Anggi berarti? Mulai syuting lusa. Lusa akan mulai syuting. Tanggal 21 Agustus. Yes, itu dia, baik. Sebelum ke teman-teman media yang ada di sini, kita mau ngobrol dulu dengan perwakilan cast yaitu Mas Dwi Sasono dan juga Rebong. Tapi ke Mas Dwi dulu, Mas Dwi. Terlibat di proyek besar Jin dan Jun ini bersama dengan MVB Pictures, Mas Anggi Umbara dan para cast yang lainnya. Yang pasti tahu tadi sempat ngobrol sama Mas Anggi, ini waktu ini zaman SD ya dulu ya Mas. Oke, gimana rasanya saat approach untuk proyek ini Mas Dwi? Oke, kebetulan kita seumuran, tahunnya sama, tapi dalam tua dia daripada tua. Ini tentunya ya, gue sebagai dapat peran ini sesuatu yang baru. Belum pernah gue mendapatkan tawaran jadi Jin. Pasti sih banyak aktor lain yang pengen saya yakin. Yes. Dan saya tanya sama Adi, kenapa lo pilih gue? Udah kan dia menjawab itu. Terus saya baca skripnya, memang benar kata si Andi, kok menarik ya. Di sini saya lihat ini jinnya bukan ke arah Timur Tengah, tapi membawa ini ke arah Nusantara gitu. Wah, ini menarik gitu. Jadi saya mencoba komunikasi dengan berbagai jin. Ternyata bisa berkomunikasi dengan jin. Saya mewakili bagaimana jin-jin ya. Ngobrol banyak ya Mas Dwi. Gitu. Jadi saya punya playground, punya tempat bermain yang sangat luas. Dan Anggi mengasih kebebasan kepada saya selama proses reading, dan itu banyak sekali yang sampai apa ya, yang dia kalau nggak ditahan sama Anggi mungkin dia bisa secara gym gitu kan. Dia bebas mau jadi apa, mau tiba-tiba jadi apa gitu, tapi kan harus didukung juga. Pas melihat kemarin wujud jin ini aslinya kayak apa, gila keren banget sih. Keren banget serius. Dan saya melihat, oh ini bisa seperti ini bisa. Saya yakin Jin dan Jun yang baru ini, walaupun dulu di era zaman SD dulu seperti apa, ini sesuatu yang baru. Dan saya yakin ini akan sangat bisa dimanfaati oleh siapapun. Yes. Tepuk tangan dong untuk Mas Dwi Sasono, terima kasih Mas Dwi. Kita ke Reybo kan sebagai Jun di sini. Kalau Reybo waktu film sinetron Jin dan Jun umur berapa? 3 SMP ya. Belum lahir kan Reybo ya. Nah, pada saat di approach atau ditawarin untuk proyek Jin dan Jun ini gimana ngobrolnya pada saat itu? Ketika ditawarin buat main di Jin dan Jun dan berperan sebagai Jun, yang masih kaget kayak kenapa gue gitu kan. Terus
nyampe, senang juga sih, senang dan karena gue tahu ini sesuatu yang besar, kayak semua penonton Indonesia nggak mungkin nggak tahu fenomenal banget sinetron yang dulu waktu saya belum lahir. Gitu. Terus pas ditawarin ya senang banget, senang banget dan bentukannya sih pasti ada banget gitu. Kayak tapi ketika Mas Anggi ceritain karena ini kita ngasih sesuatu yang berbeda, kita tonjolin jin dan jin yang baru, saya berharap sih bisa at least kehadiran saya sebagai Jun bisa membuat Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.